Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, masih bersama gua Andika Pratama di acara Sigma Talk. Kali ini gua mau membawakan tentang pembahasan yang kemarin baru saja terjadi ya. Kayak kemarin terjadinya Maulid Nabi pada tanggal 16 September 2024. Kali ini gua bikin Sigma Talk nggak sendirian. Kali ini gua bawa narasumber. Dia salah satu mahasiswa yang yang lumayan famous lah di KPI. Dia juga mahasiswa yang ikut majelis, terus juga ngajar di pondoknya gitu. Mungkin boleh perkenalan diri dulu sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama gua Ahmad Faik Al-Alawi. Ya, sesuai dari tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Andika, bahwasannya ya gua mahasiswa PPI semester 3. Gua juga alhamdulillah aktif di salah satu majelis. Terus juga gua aktif sebagai guru pengajar di salah satu pesantren. Untuk permasalahan gue ikut di majelis yang dimana di dalamnya adalah salah satu tim hadroh. Oh iya. Dalam hal ini mungkin ada kebersangkutan dengan pembahasan maulid ya. Iya. Kita juga tahu bahwasannya banyak maulid itu diadakan dengan diiringi hadroh, diiringi dengan budaya hadroh. Sehingganya kakak ini tertarik untuk membawa saya menjadi narasumber untuk pembahasan dalam membahas tentang perayaan Maulid kemarin yang sudah terjadi. Mungkin pertama ya, saya mau menanyakan ya. Kan kakak dari majelis di Tangerang ya. Majelis apa tadi kak namanya? Majelis Toha. Oh, Majelis Toha. Nah, di Majelis Toha itu kan di setiap majelis pastinya berbeda-beda dong tentang kayak cara menyambut gitu adanya Maulid Nabi. Nah, untuk di majelis kakak itu untuk budayanya itu gimana sih kak? Kalau di Serang kan ada budayanya tuh kayak apa tuh bikin rompak, bikin rompak gitu. Kayak di Cilegon, di Serang bikin rompak, jadi kayak pawai gitu. Iya, kalau di kita sendiri dalam majelis kita mengarah kepada adat Yamani, yang dimana Yamani. Maulid dengan diiringi terbang atau hadroh. Yeah. Ya, kita dari tim hadroh membawakan irama Maulid dengan hadroh. Jadi ada beberapa pembawaan, kayak contoh Maulid yang diadakan dari adat. Contoh ya kayak tadi di Serang itu memakai kayak contohnya ya bikin rompak. Itu kan adat yang membawa. Tapi kalau kita berfokus kepada penginginan hadroh penginginan Maulid melalui hadroh, sehingganya kita sebagai jembatan kepada masyarakat untuk berselawat. Oh begitu ya. Soalnya kalau di majelis saya juga punya majelis, cuma kurang aktif gitu kalau majelis, karena kan kampusnya di UIN, terus majelisnya di Jakarta, jadi jarang gitu pulang. Nah, untuk di majelis saya itu juga kayak dia caranya pawai biasa, kayak diiringi dengan drum band, terus dengan acara maulidnya itu paling isinya tuh tentang kayak ceramah, terus menyambut ada Habib yang datang, Habib Segaf bin Segaf, terus ngadain ini juga burdah gitu. Itu doang sih. Paling saya menanyakan lagi nih tentang kayak makna penting dari perayaan Maulid itu apa sih kak? Menurut kakak sendiri ya? Makna terpenting dalam perayaan Maulid itu kita mengungkapkan rasa syukur. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengungkapkan rasa syukur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam. Kita bisa lihat bahwasanya zaman dahulu kita melihat perjuangan Nabi besar Muhammad SAW itu sangat berat, melalui beberapa perang dan lain sebagainya, dakwah di sana kemari, dihina, di apapun. Tapi itu semua berkat Nabi Muhammad SAW. Dan
kita juga mensyukuri kelahiran Nabi besar Muhammad, karena kenapa? Laula kayak Muhammad lama khalaqta akhlak. Karena bukan karena kamulah Nabi Muhammad SAW, alam semesta ini aku ciptakan. Jadi kata Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat adanya Nabi Muhammad SAW, sehingga terciptanya alam semesta ini. Ya, kita bisa lihat kita berdiri di alam semesta di mana diciptakannya alam semesta itu karena Nabi Muhammad. Jadi situlah kita mengungkapkan rasa syukur dengan membuat membuat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan setahun sekali pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah. Oh gitu ya. Untuk kayak di saat kelahiran Nabi Muhammad juga terjadinya perang juga ya Kak di situ kan, di Mekah. Dibilang disebut kayak perang gajah. Nah di situ kelahiran itu ada kayak kecekcokan dari pihak sananya. Mungkin dari kisah Nabi Muhammad gitu hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Itu mungkin melewatkan sebuah peristiwa gitu, peristiwa kayak Nabi Muhammad dilempar pakai batu, dilempar pakai kotoran. Dari situ juga kita bisa kayak ngerasain gitu perjuangan Nabi Muhammad untuk membela Islam gitu untuk umatnya. Nah, dari sini kita mau menanyakan tentang perayaan Nabi Muhammad itu dapat memperkuat iman kita gitu. Dari perayaan Maulid dapat memperkuat iman. Ya jelas, sangat jelas sekali memperkuat iman. Dari perayaan Maulid tersendiri ya, kita bisa lihat bahwasanya perayaan Maulid itu banyak sekali. Kita bisa lihat di daerah-daerah Jawa gitu kan. Perayaan Maulid itu nggak cuma ecek-ecek, tapi banyak juga perkumpulan, sehingganya dia bisa saling bersatu, tidak memandang jabatan terus juga harta dan lain sebagainya, semua mereka berkumpul jadi satu, setara gitu jadinya. Setara. Apalagi perayaan Maulid yang diadakan di adat. Saya sangat salut sekali kemarin pada hari Sabtu saya melakukan salah satu ritual keadatan, itu ada di daerah Tembong sana, Parundang. Itu Tembong Kota Serang itu sangat saya akui jempol sekali, karena saya baru setahun lah tinggal di Kota Serang ini ya, karena saya asli dari Tangerang. Saya melihat bahwasannya antusias daripada warga untuk merayakan salah satu perayaan Maulid sendiri. Itu dari segi perayaan aja kita sudah bisa mengambil makna sehingga memperkuat iman. Itu adalah mereka itu rela untuk mengeluarkan uang untuk membuat panjang tersendiri. Itu kurang lebih, saya pernah tanya, kurang lebih satu panjang bisa sampai 500 sampai 1 juta rupiah untuk membuat satu ini. Nah itu kan jelas sangat jelas untuk memperkuat iman kita. Terus dari perayaan Maulid tersendiri, antusias untuk bersatunya warga itu salah satu kekuatan iman untuk menjalankan sunnah Nabi yang dimana kita bersatu. Terus dari pembacaan Maulid, peningkatan iman itu kan dibacanya sirah-sirah Nabawiyah. Sirah-sirah Nabawiyah di mana sejarah Nabi Muhammad SAW dari mulai kelahiran, dari mulai nasab Nabi Muhammad SAW. Nah itu kita ketika tahu, dan ketika kita tahu itu maka akan memudahkan kita untuk menjalankan suatu ibadah. Karena kalau misalnya kita menjalankan suatu ibadah terus nggak tahu, itu akan sulit dan akan biasa-biasa aja gitu ketika kita menjalankan suatu ibadah. Ketika kita tahu, misalnya kita dalam perayaan Maulid itu kita sering dibaca sirah Nabawiyah, sehingga kita tahu oh ini ada dasarnya nih kan. Itu akan mempermudah atau
mempernikmat suatu ibadah kita. Itu maka sangat jelas sekali perayaan Maulid akan memperbuat meningkatkan iman kita. Juga sebagai salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala ya dalam perayaan itu. Soalnya saya juga kadang pas lagi pertama baru di Serang gitu, bingung dengan budaya itu gitu. Di saat adanya perayaan Maulid, nah mereka ngerayainnya tuh berbeda dari budaya yang lain gitu, bikin suatu hal yang beda dari yang lain. Nah, untuk selanjutnya saya menanyakan, menurut kakak pengaruh baik dari Maulid ini gimana sih kak? Pengaruh baik dari Maulid untuk budaya lokal Indonesia gitu. Pengaruhnya ya? Ya pengaruhnya dari Maulid sehingga terjadi perkumpulan. Dan setiap ada perkumpulan ya, contohnya apalagi setiap ada acara, kayak acara tasyakuran sunat dibuat ada Maulid. Ya saya seringkali menghadiri atau mengisi Maulid pada acara akikah, pada acara sunatan, pada acara pernikahan, terus juga pada acara yang lainnya, acara keagamaan. Ya, pokoknya yang di dalamnya itu baik, maka dijadikanlah suatu Maulid. Nah, itu kan pengaruh besar untuk budaya, untuk warga lokal, sehingganya dijadikannya Maulid sebagai pengaruh kepada warga untuk persatuan. Gitu. Oh. Berarti kakak nggak hanya hebat di dalam kampus saja ya, berarti di luar juga aktif nih kayaknya nih. Ya, gitulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk bagaimana kita dapat menghidupkan ini ya, semangat Maulid dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Ya, menghidupkan semangat Maulid. Ya, salah satu contohnya kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya, jangan terlalu berat lah. Gak usah dalam hal ibadah lah. Dalam hal kita dalam hal kita kehidupan lah. Contoh Nabi Muhammad itu murah bersedekah. Ya, kita bersedekah. Ya bersedekah kan nggak harus uang. Kita bisa senyum bersedekah. Apalagi kita yang terpenting adalah sesuai dengan dalil khairun nas anfa'uhum linnas. Di mana sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat. Coba kita membuat diri kita itu manfaat. Itu adalah salah satu sunnah Nabi. Yang dimana ketika kita manfaat, membuat manfaat dari para orang lain. Karena kenapa ya? Manfaat itu nggak harus kita berilmu. Contoh Mr. Bean. Mr. Bean itu dia pintar, pintar banget. Tapi dia tidak menggunakan kepintaran dia untuk membahagiakan orang lain. Dia menggunakan ketololan dia, keanehan dia, untuk bagaimana orang lain itu tertawa. Ya di situ kita bisa lihat bahwasannya bermanfaat itu nggak harus berilmu. Bermanfaat nggak harus menggunakan ilmu. Ya kita bisa membantu orang, itu kan manfaat. Iya, ya, manfaat. Itu juga yang dicontohkan Nabi Muhammad banyak sekali. Kayak misalnya yang nggak cuma hal itu ya. Kayak contohnya puasa Senin Kamis tuh bisa juga. Boleh. Itu kan ibadah. Yaumiyah aja seperti ketika ada orang ngopi kita datang terus nyapa orang, terus ya nggak boleh. Ya pokoknya dalam hal kehidupan keseharian aja deh. Karena kalau ibadah mungkin bisa, tapi kita cari yang gampang-gampang aja ya. Seperti contohnya kita awal-awal menggunakan bismillah, segala sesuatu itu diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah. Itu bisa kita cerminkan, kita bisa lakukan pada kehidupan sehari-hari dan itu dapat meningkatkan nilai maulid di diri kita pribadi. Mungkin dari situ kayak kita harus sering-sering kayak mengikuti keseharian Nabi Muhammad juga ya. Ya seperti itu. Walaupun sepele tapi itu bisa dapat pahala lah. Pahalanya banyak mungkin ya. Mungkin dari sepengetahuan kakak nih ya, ada nggak sih tantangan yang mungkin terkait dengan Maulid gitu, dengan perayaan Maulid ini? Ya banyak sekali sih di berbagai komunitas ya. Khususnya di Indonesia ini banyak sekali ya, banyak perdebatan mungkin di Indonesia ini sendiri, banyak perdebatan
Ya kalau zaman dulu kan kita lihat perang itu kan antar agama. Sekarang ini di dalam agama tersendiri tuh terjadi perang. Ya ada yang apa sih namanya setuju dengan perayaan Maulid, ada yang tidak dengan perayaan Maulid. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasannya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala bid'ah itu adalah sesat dan kesesatan itu adalah neraka. Tapi kalau kita bagaimana kita menjalankannya? Karena kita menjalankan aja. Karena begini, ada satu kata-kata yang sampai sekarang terngiang-ngiang di otak saya dari guru saya, Kiai Haji Imam Dogir Salim mengatakan begini, benar di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Salah di mata manusia belum tentu salah di mata Allah. Jadi kita sebagai manusia itu ketika benar di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Benar di mata manusia nih, oh dia benar, belum tentu benar di mata Allahnya. Terus juga ketika kita salah di mata manusia belum tentu salah juga di mata Allah. Jadi ya kita sebagai manusia cuma bisa berusaha, selagi itu baik jalankan, selagi itu baik jalankan, selagi itu tidak menyimpang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran syariat itu lakukan aja, mau bagaimana caranya lakukan aja, itu saja. Jadi kayak apa, mungkin harus kan di setiap perdebatan itu pasti ada jalannya gitu ya. Jadi pokoknya kesimpulannya perayaan Maulid itu kan kita rasa syukur kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Diciptakannya manusia. Kenapa diciptakannya manusia? Karena ini untuk manusia. Kalau misalnya untuk malaikat ya diciptakan malaikat. Karena harus ada kesetaraan dalam penyampaian. Ini kita bisa ambil bahwasannya kita harus paham dalam menyampaikan. Penyampaian itu kita harus paham, gitu kan? Kita bisa ambil makna bahwasannya ketika kita menyampaikan atau juga mengajak, kita harus paham situasi dan kondisi. Nah, itu Allah menciptakan Nabi Muhammad, menciptakan manusia. Manusianya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan salah, memang Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basalah kal basyari. Muhammad adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Bal huwa akan tetapi Nabi Muhammad yaquti bainal hajari, bagaikan emas intan di antara kebatuan. Nah, jadi apa sih namanya? Nabi Muhammad memang manusia, tapi beliau adalah bukan seperti manusia biasa kayak kita. Terus juga Nabi Muhammad itu diutus yutamima makarimat akhlak untuk kepada kita. Untuk perayaan Maulid tersendiri, untuk dalamnya kan ada salawat. Kita melakukan bersalawat. Ketika kita disuruh sholat oleh Allah, Allah tidak sholat. Ketika Allah menyuruh kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Allah menyuruh kita untuk haji, Allah tidak haji. Tapi Allah menyuruh kita untuk bersalawat, itu tapi Allah dan malaikat itu, Allah dan para malaikat itu bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dari saya lakukanlah keseharian kalian daripada pelajaran-pelajaran Maulid yang ada. Ya karena itu yang tadi saya sampaikan ya, Allah menyuruh kita untuk bersalawat, ya Allah juga ikut bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad ya orang yang sangat menjadi suri tauladan kita, sangat baik sekali untuk dijadikan suri tauladan dengan dakwah-dakwahnya yang beliau sampaikan dengan cerita yang kita sudah dengarkan dari berbagai sejarah yang diungkapkan oleh para sejarawan juga. Itu sangat menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan. Sehingganya ketika kita berkehidupan itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, jangan sampai menyimpang. Dan buat kita ketika memang tidak setuju dengan perayaan tersebut, udahlah biarin aja. Dan kita juga sebagai paradigma melanjutkan dakwah-dakwah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, terus semangat menjalankannya tanpa banyak
tanpa mempengaruhi, tanpa mendengarkan para ungkapan-ungkapan netizen. Karena kenapa? Karena kita mempunyai tangan dua, tidak cukup untuk menutup 100 atau mungkin bisa ribuan jutaan mulut-mulut netizen yang tidak pro dengan Maulid. Itu saja mungkin dari saya. Kesimpulannya, mungkin kalau ada salah ya salah. Banyak mungkin banyak kali ya dari kita, mungkin gitu ya. Karena itu yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kita, dari saya pribadi, dari manusia. Karena manusia itu tempatnya salah ya. Oke teman-teman Sikmania semua, itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih pada Ahmad Faik telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber gitu, untuk berbagi ilmu kepada teman-teman Sikmania di luar sana. Mungkin bisa jadi itu menjadi perspektif baru bagi teman-teman Sikmania di luar sana juga ya kan, dengan pembahasan ini. Teruslah belajar dari kehidupan dan teruslah berusaha bagi masa depan. Berdoalah pada siapa yang menentukan. Dan selalu kunjungi dan ikuti sosial media LPM Sigma di Spotify, Podcast Sigma, dan Anchor website Sigma di www.lpmsigma.com, dan di Instagramnya LPM Sigma. Saya Andika Pratama dan Faik Alawi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy guys.